Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallama basyiran wa nadhira fada'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, al-mukarram wal mahbub fadilatus syekh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mawardi Mahmud MPDI Al-Hafiz. Kita doakan beliau biar panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Yang juga sama-sama kita hormati sahibul bait, keluarga besar Kanda Bapak Haji Nur Hasan, dalam hal ini yaitu Bapak Ahmad Ridwan ya, Bapak Iwan Cokin ya. Juga kita doakan kedua orang tuanya biar cepat Allah sehatkan ya, biar bisa beraktivitas dan beribadah dengan sempurna. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Ananda Al-Ustadz Ananda Muhammad Fikri. Kita doakan juga biar sehat panjang umur, biar terus bisa meneruskan perjuangan abinya ya, almarhum Bapak Ustadz Muhammad Bakri. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Taufik. Alhamdulillah beliau bisa hadir, sudah lama nggak ketemu nih ya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ustazah Haja Eti. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Kita doakan juga istri almarhum dan para anak putra putrinya, Allah berikan kesehatan panjang umur ya. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, malam ini saya cukup gembira, bahagia apa ya, karena saya sejak almarhum ada memang sudah sedikit janji Pak, sedikit, nggak janji banget gitu ya, pengen banget bisa nimbrung ya, bisa ikut sampai kemarin di mana tuh ya, diupload sama Pak Haji Ustadz Nur Rahman ya. Doain mudah-mudahan saya bisa ikut. Ya, ternyata pas banget di sini ya. Nanti kalau deket-deket Pak Topik WA aja ya. Saya ada waktu, saya ikut. Ya, saya udah janji begitu memang sama almarhum ya. Biar nyambung silaturahmi saya dengan beliau.
Almarhum orangnya cukup sangat baik. Ya, waktu di Mekah di Madinah beliau nyiumin pundak saya ya. Alhamdulillah ya. Dan bahagia lagi saya, almarhum sudah ada putranya ya, Ananda Ustadz Muhammad Fikri. Kita doain biar kuliahnya cepat ya. Ya, biar Allah bukain jalan. Karena belajar itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Jadi belajar itu sampai kita masuk ke liang kubur. Terusin ya. Karena ilmu yang akan bisa mengangkat derajat kita. Ilmu yang akan bisa membawa dan membuka pintu surga. Ya. Karena itu jangan pernah bosan untuk terus belajar. Ya, belajar. Para bapak hadirin sekalian, majelis Maulid Nabi adalah bagian dari cara mencintai Nabi. Bagian dari cara mencintai Nabi. Orang kan kalau cinta Pak ya, caranya beda-beda. Cara mencintai seseorang. Ya kayak bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada yang cara mencintai dengan selalu bertemu, nah, gitu Pak ya. Ada yang cara mencintai memberikan hadiah. Ada yang cara mencintai mengirimkan salam. Ada yang cara mencintai harus selalu berjumpa, menyebut namanya, ya, macam-macam. Nah, yang malam ini atau kegiatannya yang sudah dijalani oleh almarhum Bapak Ustadz Muhammad Bakri ini bagian dari cara mencintai Nabi. Ya, apalagi kita Pak. Dalam riwayat Nabi ada mengatakan bahwa mencintai Nabi itu di atas segalanya, di atas segala mencintai orang mukmin. Ya, ada riwayat begitu. Jadi kalau kita cinta sama pasangan kita, maka cinta sama Nabi itu harus lebih. Kalau kita cinta sama harta benda kita, cinta sama Nabi lebih dari itu. Kalau kita cinta dengan jabatan kita, maka cinta kepada Nabi di atas itu. Itu sampai begitu Pak. Nah ini kegiatan maulid seperti ini bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, landasannya Pak, kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, ya, buktinya adalah apa? Ikuti aku. Ikuti Nabi. Pasti Allah mencintai orang yang mengikuti jejak Rasulullah. Ya. Bukan hanya itu, ayaghfir lakum dunubakum. Nah, ayat ini Pak, ada dua. Kemurahan Allah buat orang yang cinta sama Nabi. Kemurahan pertama, orang yang cinta Nabi, maka Allah akan cinta kepadanya. Tuh, kemurahannya ya. Jadi ini majelis Maulid Nabi gini Pak, adalah bagaimana mendatangkan cinta Allah kepada kita. Kan kalau Allah udah cinta, ya, udah suka, maka apa yang kita minta pasti Allah berikan. Ya, sama tidak bedanya dengan bapak ibu cinta sama pasangan. Kalau sama-sama cinta, ya semuanya pasti apa? Diberi.
Sampai barang yang termahal pun Pak ya, karena kita cinta sama pasangan kita, kita beliin. Begitu. Makanya yang sudah diwarisi ini ya oleh almarhum Ustadz Muhammad Bakri, lanjutkan Pak ya. Karena ini bagian daripada bukti kita cinta kepada Allah, maka cinta Allah akan kita dapatkan. Dan kemurahan Allah yang kedua dalam ayat ini ya, wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi orang-orang yang cinta kepada Nabi maka akan turun ampunan Allah. Ya, jadi dengan duduk begini Pak, dosa kita diapain? Dihapus. Nah, dikurangi oleh Allah. Ya. Apalagi kalau tiap malam diapain? Tiap malam dihapus. Masya Allah, luar biasa Pak. Ya. Dan ini yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa yaghfir lakum dunubakum. Dengan kita cinta kepada Nabi, maka akan datang ampunan Allah. Ya, saya yakin seperti ini Pak. Orang-orang yang tiap malam ya selalu memperingati Maulid Nabi, akan datang yaghfir lakum dunubakum, Allah ampuni dosa-dosanya. Apalagi kan Pak kalau namanya majelis zikir ya, majelis ilmu, kan itu Pak, datangnya aja ke tempat itu udah menghapus dosa setiap langkah, ya kan? Ini kan datang dari berbagai tempat yang jauh. Siapa yang paling jauh dari sini? Nah, Pak Taufik, kenapa Pak Taufik rumahnya? Di mana? Ciamis, Masya Allah, ya kan? Oh, dari Ciamis ya. Jadi kalau saya tanya pasti nggak bisa jawab. Pak Haji Taufik dari Ciamis kemari berapa langkah? Nah, nggak bisa. Ya. Jadi kalau satu langkah perjalanannya karena cinta kepada Nabi, satu langkah satu hapusan dosa. Gugur. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Jadi besok kalau kita pindah ke rumah Pak Haji Taufik, jangan ragu-ragu. Ya, karena perjalanan kita dari sini ke Ciamis itu dihitung apa? Satu langkah dihapus satu dosa. Ya. Nah, ini kan bagian daripada bukti rasa cinta. Makanya kata orang begini, ya kan? Kalau kita jalan ke Sumarekon, dewek-dewek, Pak ya, itu rasanya jauh. Tapi kalau jalan ke Sumarekon, gandengan tangan sama yang dicintai, nggak kerasa. Ya, daripada naik mobil, mendingan jalan aja kata kita. Gitu. Kenapa? Karena ada rasa cinta di dalamnya, aturan berat menjadi apa tuh? Ringan. Nah, malam ini terbukti, Pak. Ya, Pak Haji Taufik jauh-jauh, alhamdulillah. Ada nggak di atas Pak Haji Taufik yang jauh lagi? Mana? Paling jauh dah. Masya Allah, ya kan? Kita doakan ya, biar istiqomah, Pak. Ya. Para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu, Pak, tugas kita nih, ittabi'uni. Ya, suruh ikutin. Jadi jangan hanya nama Nabi disebut-sebut doang. Jangan. Tapi kata Allah, ittabi'uni, suruh ikutin. Jadi kalau sering nyebut-nyebut nama Nabi tapi nggak diikutin ajarannya, ini akan bernilai sia-sia. Ya, gitu. Jadi perintahnya ittabi'uni, ikutin. Jadi apa yang Nabi perintah, jalanin. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Nah, ini manfaat daripada majelis. Ya, apalagi kalau dilakukannya sampai 40 malam. 41 lah gitu ya. 41 malam perubahan mengikuti perintah Rasulullah ini harus jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya. Karena dia ditempa terus Pak tiap malam dengan bersolawat, berzikir ya. Kata Nabi, kata Allah, ittabi'uni, ikuti Nabi. Jangan sampai berzikirnya
sampai maksimal Pak ya, kagak sholat. Nah begitu Pak ya. Berzikirnya maksimal, nyolong. Nah gitu ya. Iya, berzikirnya maksimal, ngerjain nenteng anak wadon orang. Nah umpamanya begitu ya. Nah ini jangan sampai. Nah, karena perintah Allah apa? Fattabi'uni, ikutin aku gitu. Nah, ikutin Nabi. Kalau Nabi Pak yang diikutin udah pasti selamat. Kalau Nabi yang diikutin pasti tidak sesat, tidak akan tersesat, pasti itu Pak, selamat. Ya, maksud saya kepengen ya majelis ini berpengaruh Pak, sesuai dengan firman Allah, fattabi'uni. Ya, zikirnya jalan, zikirnya maksimal, tapi perintah Nabi dan larangan Nabi kita jalani. Ya, jangan habis zikir pada sabu, pokoknya gitu ya. Nah, ini jangan sampai, karena tujuannya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tuh, tekanan di situ Pak, fattabi'uni. Ini sengaja direkam nih, biar besok diulang-ulang. Ya Pak ya. Para bapak, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, bahwa maulid ini adalah isinya Pak sholawat. Ya. Perintah bersolawat, bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebeg gini, lebeg. Udah tahu banget udah. Surah Al-Ahzab ayat 50. Jangan ragu-ragu ya. Nah, surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi surah Al-Ahzab ayat 56 Pak, ini kita pretelin lagi nih, biar bapak ibu jangan sampai salah memaknai daripada perintah Allah. Yang pertama, innallaha wa malaikatahu. Ya, jadi perintah sholawat itu Allah dan malaikat pun bersolawat. Ya, jadi Allah dulu, baru malaikat, baru manusia. Allah aja Pak itu bersolawat, malaikat bersolawat, makanya kita harus lebih banyak, karena kita butuh Nabi. Kita mau solawat kek, mau kagak kek, lu mau tiap malam maulid kek, mau kagak maulid kek, Nabi kagak butuh kita. Kita yang butuh apa? Nabi. Ya. Maka sholawatnya Allah itu adalah rahmat buat kita. Ya, jangankan Pak sampai 10 rahmat. 1 rahmat aja Indonesia merdeka. Gitu Pak. Kan di anunya udah kelihatan tuh, di apa tuh? Di teks proklamasi ya. Ya, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Pak. Itu rahmat Allah sangat penting Pak. Jadi Bapak Ibu datang ke sini karena ada rahmat Allah. Maka orang-orang yang bersolawat akan mendapatkan rahmat Allah. Maka saya bilang tadi, kalau sering bersolawat, sering bermaulid, kuncinya fattabi'uni. Jangan orang dimaulidin doang, tapi fattabi'uni. Karena orang itu akan mendapatkan rahmat, akan menuntun kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Yang kedua, wal malaikatahu. Jadi malaikat bersolawat. Solawatnya malaikat adalah istighfar. Buat siapa? Buat kita. Karena malaikat mak nggak punya dosa. Yang punya dosa kita. Orang-orang yang bersolawat dosanya diampuni. Makanya saya bilang tadi, kalau Pak Haji Taufik dari Ciamis diampuni baru langkahnya doang Pak, langkah perjalanannya itu menghapus dosa. Belum lagi dia solawatnya di majlis, ini sudah menghapus dosa. Nah, habis dah tuh. Ya, habis. Tapi dengan satu catatan tadi apa? Fattabi'uni,
Nah, itu harus itu. Ya, ikuti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya, dengan Bapak Ibu tiap malam bersolawat itu akan menggugurkan dosa kita. Dengan sebab istighfarnya para malaikat. Kemudian yang ketiga Pak, lihat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Barulah sholawat kita Pak. Apa sholawat kita Pak? Doa. Ya doa. Tugas kita mah Pak cuma doa doang. Minta sama Allah apa yang kita belum bisa, belum punya. Keinginan hajat kita yang belum terwujud. Makanya ada bahasa begini ya. Orang pengen punya mobil, gue salawatin nah gitu ya. Harus kan gitu kan? Salawatin aja sekarang mah dulu gitu kan? Ya. Karena di situ di salawat ada doa. Dan doa yang tidak ditolak Allah, Pak, doa yang mustajab, doa yang diterima Allah, doa yang diiringi dengan salawat. Ya, makanya Bapak Ibu kalau berdoa di awal kasih salawat, di ujung di akhir kasih apa? Salawat. Karena dengan sholawat itulah doa langsung bisa naik. Ya, jadi nggak bisa disia-siakan. Tuh, ya sholawat kita. Maka kalau kita pengen doanya banyak dikabul Allah, banyak-banyaklah apa? Bersolawat. Sholawatnya seperti apa Pak? Nah ini yang kata Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Jadi harus ada sholawat dan harus ada salam. Jangan sholawat doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti tadi tuh. Kalau pertama kali baca tarawih. Allahumma sholli wa sallim. Nah gitu Pak ya. Allahumma sholli wa sallim. Gitu. Jadi ada sholawat dan ada salam. Jangan sholawat doang. Ada sholawat dan ada salam. Karena perintahnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Coba Pak Haji Topik dah. Kalau lagi datang ke rumah Nabi, gimana bilangnya? Assalamu alaika ya Rasulullah. Jadi salam itu Pak. Salam. Assalamu alaika ya Habiballah. Begitu kita. Ya karena perintah Allah sholawat dan salam. Ya, sholawat dan salam. Nah, itu yang harus juga diapain tuh? Dilakukan. Ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Dan sholawat ini Pak, orang-orang yang sering membaca sholawat, pertama akan mendapatkan syafaat. Yang kedua, khusus sholawat ini dibaca pada malam atau hari Jumat. Lebih spektakuler lagi. Kata Nabi, perbanyaklah kamu bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Siapa umatku yang bersalat kepadaku pada hari Jumat, maka salawat itu akan dihadapkan kepadaku. Dan orang itu akan dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. Nah, jadi kalau pengen nanti kiamat dekat begini sama Nabi, kuncinya apa tuh? Salat, terutama hari Jumat. Perbanyak gitu. Ya. Jadi jangan sholawatnya di 41 malam aja. Ya, karena dia akan mendatangkan apa tuh? Syafaat. Ya. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian yang ketiga Pak, yang terakhir Pak ya. Terakhir nih ya. Jadi bukti kita cinta kepada Nabi, bukti kita cinta kepada Nabi, maka datanglah berziarah ke rumahnya. Nah, ini PR. Ya, PR semua ya. Orang-orang yang bisa datang berziarah ke rumah Nabi, karena rumah Nabi Pak, itu rumahnya, itu makamnya, itu kuburannya. Ya, roh Nabi bangkit dan melihat siapa dari umatku yang telah datang ke rumahku menziarahiku, maka aku menjadi saksi di hadapan Allah untuk memberikan syafaat. Ya, manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat untuknya.
Ya, lagi-lagi saya bilang apa? Doa, udah doa. Ya. Kenapa? Untuk bisa datang ke makam Rasulullah, ya, itu perkara berat buat kita. Tapi enteng buat Allah. Enteng, Pak. Ya. Karena kita akan ketemu kekasih Allah, Allah yang ngundang kita, Allah yang bukain jalan buat kita, dan Allah yang mempermudahkan. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Ya, nggak usah pesimis. Tugas kita mah pokoknya berdoa. Ya, terbukti almarhum guru kita, Bapak Ustadz Muhammad Bakri. Masya Allah, Pak. Beliau ketika ketemu dengan Rasulullah, ya, berziarah ke sana, nangis gitu. Ya, nangis. Dan itu terbukti Allah bukain jalan. Kemarin, Pak, di bulan Agustus kemarin, saya juga baru seumur-umur. Masuk ke Raudhah itu dari jam 10:30 sampai jam 1 siang. Ya, rombongan saya terakhir, udah nggak ada lagi. Dan di Raudhah kosong, Pak, cuma rombongan saya doang. Pas hari Jumat, masuk 10:30, keluar habis sholat Jumat. Udah ngapain baik kita di Raudhah, udah pengantuk-ngantuk ya. Yasin udah, Waqiah udah, Kahfi udah, semua kita baca, apalagi doa apa ya. Nah, kita kagak disuruh usir ini dari Raudhah ya. Nah, ternyata masuknya pas menjelang sholat Jumat. Dan memang jadwalnya pas waktu itu. Kan masuk Raudhah sekarang, Pak, dijadwalinnya. Nah, tugas kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau majelis-majelis kayak gini, Pak ya. Udah deket banget sama Nabi. Nabi udah cinta sama orang yang sering menyebut namanya. Tinggal ditambahin doa. Minta, ya Allah, undang saya ya Allah untuk bisa datang ke rumah kekasihmu. Nah, begitu. Tugas kita minta aja, Pak. Minta udah. Gak usah pilih yang lain. Ya, ya minta aja. Iya kan? Kemarin tuh ada tuh, Pak. Dari Tarumajaya saya. 14 orang umroh gratis. Gratis. Itu aki-aki dari Pulau Timaha tuh. Lagi sholat Isya di masjid ya. Mana kakinya rada-rada mencang ya. Gitu ya. Orang nyampe, nemenin dia, nemuin. Kong, udah haji, Kong? Belum. Udah umroh? Belum. Mau umroh? Mau. Udah sana, Kong, datang ke rumah Seno. Saya yang bayarin. Tuh. Coba. Ya. Gak punya apa-apa enggak? Nah, ini yang saya maksud. Udah minta aja kita. Pertemukan kami ya Allah dengan kekasihmu. Berikan kami ya Allah berkesempatan berziarah ke makam Rasulullah. Karena kami memang setiap malam menyebut namanya. Biar kami langsung bertemu dengan Rasulullah. Ya, mudah-mudahan ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus untuk almarhum guru kita Bapak Ustadz Muhammad Bakri. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Dan semuanya bisa nyabak ke rumah Rasulullah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Mohon maaf ya. Ini kalau saya jadi punya kesempatan kayak gini ya. Mudah-mudahan saya ada waktu next time ya. Pokoknya Pak Haji Taufik WA aja ya. Bisa deket ya, bisa deket sama saya gitu ya. Insya Allah saya usaha untuk bisa hadir untuk nyambung dengan almarhum ya, karena memang teman dekat saya ya. Terima kasih. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.